Halo di sana Info Sumbar, perkenalkan nama saya Rivaldo Ferdian, owner Kapsul Waktu Nusantara, seorang konten kreator di Sumbar, berasal di Kota Padang, di sini. Untuk latar belakang ya konten jadul, pertama mungkin tentang situasi atau suasana zaman dulu ya, kita perkenalkan kembali ke masa depan, kegiatan waktu kecil, seperti POV yang ada di konten-konten itu, dan juga memperkenalkan produk-produk zaman dulu yang udah lupa pada ingatan kita, sekarang kita coba mengingat kembali lewat Kapsul Waktu. Awal mulai sih berawal dari baca majalah-majalah jadul sih, secara iseng gitu, bolak-balik. Akhirnya di media cetak kayak di majalah jadul kan membuat banyak-banyak iklan jadul di situ. Disitulah saya mulai tertarik untuk mengumpulin dan mengoleksi produk-produk jadul yang ada di zaman dulu, seperti itu. Dan akhirnya nyampe sekarang, karena suka dari packagingnya unik dan lucu gitu, dan menarik sih buat saya. Punya keunikan tersendiri. Seperti produk kosmetik, beberapa packaging snack juga, tapi lebih banyak ada ke obat-obatan juga, tapi lebih dalam secara harfiah lebih lengkapnya ke produk jadul, yang kelontong-kelontong jadul, yang berkaitan lah kayak obat-obatan, bedak, sampo, kosmetik dan lainnya juga. Dengan komen iya juga, dengan buku-buku, berawal dari buku-buku sih dulu tadinya, awalnya ngoleksi, akhirnya berujung ke buka majalah jadul juga tadinya. Akhirnya membawa saya ke mengoleksi produk-produk jadul seperti itu, seperti arsip, obligasi dan surat kayak nota-nota zaman dulu gitu. Awalnya sih saya harus hunting ya ke beberapa daerah-daerah dan juga perkampungan dan juga beberapa titik kota untuk menelusuri produk masih itu warung-warung vintage, warung-warung zaman dulu yang masih beroperasi hingga saat ini, gitu. Yang masih produksi hingga saat ini, warung-warung jadulnya. Toko jadul mungkin masih menyimpan stok-stok yang lama, entah itu di gudang atau beberapa nyempil di etalase zaman dulu. Dan ceritanya ternyata unik, kenapa barang-barangnya masih ada di situ. Karena saya ke warung, artinya saya harus beli, tapi dengan kurs yang berbeda. Ada di kurs zaman dulu, ada yang membantu dengan sukarela gitu. Ada juga yang ngasih dengan harga tinggi karena mungkin kita butuh produknya gitu. Yang tidak ngasih banyak, ada juga yang tidak ngasih. Alasan mungkin mereka berpikir saya menyalahgunakan produk-produk zaman dulu, mungkin entah itu didaur ulang atau gimana. Karena itu ya bagi saya cuma bilang, saya butuh referensi untuk prakarya saja. Jadi mungkin karena orang awam berpikir kayak mungkin saya orang sidak atau gimana lah, lebih kurang seperti itu. Beberapa mereka tidak memberikan kepada saya produk-produknya. Orang lain tanyakan, bang dapatin produknya sih dari mana gitu. Secara kan di tahun segini itu nggak mungkin ada. Saya pernah ke salah satu pelosok kampung, yaitu hunting, ke salah satu desa. Saya bilang warung bukan, bilang kayak market juga bukan, tapi beliau itu menjual perlengkapan barang harian yang cukup lengkap lah, boleh dibilang seperti itu. Secara nggak sengaja, saya ngeliat warung di depan, di seberang jalan, saya lagi di sisi yang seberangnya juga. Itu demi apa warung jadul masih ada? Karena di situ, di semua etalase, itu hanya terpajang produk-produk zaman dulu dari tahun 80-an akhir dan 90-an seperti bedak sheet, shower to shower gitu. Dengan rasa penasaran yang cukup dalam, akhirnya saya coba nyamperin toko tersebut. Toko tersebut dijaga oleh salah seorang bapak-bapak yang umurnya lebih kurang 70 tahun, ubanan, agak pendek lah, dia pakai kacamata, saya masih ingat banget. Dan dia duduk di kursi tuanya, ya kursi warung lah, seperti itu. Setelah saya samperin toko itu, saya sampai ngucek-ngucek mata, saking nggak percaya. Ini barang beneran ada atau apa sih salah lihat atau gimana gitu. Itu benar-benar treasure banget, apalagi saya bilang ke bapaknya, wah ini tuh benar-benar barang yang saya lihat di majalah dan itu persis gitu. Dan saya mulai bertanya ke bapaknya, maaf pak, saya boleh beli beberapa barang yang ada di etalase? Oh enggak dek, nggak bisa, itu nggak bisa dipakai lagi. Bapaknya bilang begitu. Lalu saya bilang, saya mohon pak tolong saya, karena saya butuh referensi buat produk ini, saya udah cari sangat lama dan itu sangat susah. Lalu saya keluarin salah satu clipping iklan-iklan cetak saya kasih unjuk agar bapaknya percaya gitu. Nah setelah bapaknya agak sedikit yakin, tangannya mulai meraba-raba ke etalase nih, sambil ngobrol juga tentunya gitu. Tapi saya melontarkan satu pertanyaan ke bapaknya, ya bagi saya itu adalah pertanyaannya itu umum sekali gitu. Seperti apa yang netizen tanyakan kepada saya, dan juga saya bertanya ke bapaknya, kenapa? Oh maaf pak, kok barang-barangnya masih ada gitu. Akhirnya bapaknya nyampe tarik napas yang dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Ya saya rasa sih nangis sih bapaknya. Tapi saya nyampe berpikir, loh, saya salah bertanya nggak ya atau gimana gitu. Saya sampai mikirnya begitu. Karena pertanyaan saya umum ya, ke bapaknya gitu. Setelah bapak tarik nafas, akhirnya bapaknya jawab, ya, saya punya 2 orang anak, dia curhat.
anak saya yang pertama meninggal dalam usia muda di umur 18 tahun, bekerja di salah satu instansi kata dia. Dan anak saya yang kedua telah menikah dan sekarang keluar kota dengan istrinya. Dan sampai saat ini saya sekarang lagi ngerawat istri saya lagi stroke selama 4 tahun kata dia. Jadi kamu tahu nggak Dek, kata dia, saya buka warung ini hanya kebetulan dan kamu mampir ke sini. Sebetulnya saya nggak pernah buka warung lagi, karena ketika saya buka warung ini, artinya saya lagi nggak baik-baik aja, kata dia. Dan kebetulan kamu nyampe di sini. Kini mungkin karena saya merasa lelah di rumah, ya saya coba buka sesekali warung ini dan duduk di kursi tua saya ini. Dan kamu tahu kenapa barang-barangnya nggak saya jual? Saya ingat ketika saya duduk di kursi ini, anak saya ngumpet di situ. Akhirnya dia lari-lari kecil ngambil produk ini. Nah, produk ini yang terakhir yang belum. What? Sorry. Maaf. Mau lanjut lagi tapi berat ya. Oke, bentar. Saya coba ambil napas dulu. Jadi gini, kenapa saya duduk di sini? Terakhir itu anak saya ngumpet di situ kata dia. Terus dia berlari-larian, ngumpet sama kakaknya. Dia pergi ke teras ngambil produk ini, nah dia taruh lagi di sini. Ini yang diambil waktu kecil, gitu. Saya nggak menjual produk ini tuh karena ketika benda di sini tuh hilang, saya sangat sulit mengingat dengan detail kata dia, gitu loh. Pasti kalau kayak bangunan atau rumah, kalau udah renovasi, pasti kita bakal sulit untuk mengingat kembali. Tapi dengan adanya barang-barang di sekitar situ, karena vibes-nya lebih berasa, itu benar-benar terjadi di masa itu lagi gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Jadi, kenapa barang itu ini yang nggak saya jual sama sekali? Karena saya menjaga kenangannya dengan utuh gitu, agar semuanya nggak hilang gitu. Karena kalau salah satu itemnya hilang, akan sangat sulit buat saya mengingat detailnya kembali, kata dia. Lalu saya bertanya, aduh Pak, jadi kira-kira barangnya dijual nggak Pak? Itu soalnya. Karena sifat Bapak itu menjaga barangnya dengan utuh gitu. Ya saya udah berpikir bahwa Bapaknya nggak bakal ngejual produknya sih. Tapi ternyata hasilnya Bapaknya ngejual. Akhirnya dia bilangnya gini, dia tarik napas lagi, ya lagian saya sudah mulai senja ya Dek ya, udah mulai tua juga. Ini cuman barang, lagi mau sampai kapan sih saya harus seperti ini, kata dia. Mungkin udah waktunya saya harus melepas produk-produk ini, gitu. Apalagi adik juga butuh produknya buat menjaga di galeri ya, kata dia. Ya, kata saya bilang gitu. Tapi saya minta satu hal, ya jaga barangnya seperti kamu, seperti saya ngejaga anak saya sendiri. Gitu aja sih pesannya. Makanya, gimana ya? Saya selalu bilang ke beliau ini, ketika suatu waktu Bapak rindu dengan anak Bapak atau dengan momennya, dengan benda, boleh mampir ke galeri saya kapanpun Bapak mau. Barangnya masih bakal ada di sini. Ini setiap barang itu punya cerita masing-masing setiap toko. Jadi, saya rasa selama ini saya berpikir ngumpulin produk jadul ini hanya suka item ya. Tapi lebih jauh membuka kacamata saya adalah tentang aroma dari sebuah barang. Poin yang paling besarnya itu ada di aroma ternyata. Dan satu buah packaging nih, yang seperti ini. Jadi, setahun yang lalu ada ini dari Medan, seorang wanita yang kelahiran tahun 90-an akhir dan mungkin 2000-an awal. Dia ngediamin saya sampai panjang lebar gitu. Dia tuh nggak sengaja nemu di reelsnya dia tuh mungkin lagi FYP kali ya. Muncullah sampo BB Kids seperti ini. Tapi samponya saya udah nggak punya produk lagi karena saya udah kasih ke dia juga karena kasihan. Dia curhatnya lebih kurang seperti ini. Kak, kata dia, saya seperti mencari kunci jawaban yang hilang bertahun-tahun. Dia bilang seperti itu. Saya cari referensi di Google, nggak ketemu. Nyari bentuk bendanya kagak ketemu, kata dia. Tapi secara tiba-tiba muncul di beranda saya. Dan itu kayak saya menemukan kunci jawaban yang hilang selama ini. Akhirnya, dia sampai kayak, aduh, kayak gimana ya, gitu. Kayaknya dia berasa banget kayak lagi disentuh masa lalu gitu. Tapi dia memohon satu hal yang membuat saya merinding juga, si kakak ini. Dia cerita, jadi waktu saya kecil, waktu umur 5 tahun lah atau belum sekolah katanya, saya pergi ke rumah nenek, saya sama ibu. Mungkin rumah ibu sama nenek terpisah kayaknya. Saya mampir ke rumah nenek karena nenek sayang banget sama saya. Akhirnya nenek mengajak saya ke warung. Dan saya nggak sengaja nemu sampo itu waktu kecil. Saya minta ke nenek, tapi nenek situasinya saat itu posisinya nggak punya uang.
Akhirnya terjadilah ribut-ribut kecil antara nenek dan punya warung. Ya saya rasa mungkin dia minta mohon berhutang kali buat cucunya gitu. Saya nggak ngerti apa yang dia ucapin, tapi saya tahu gitu. Akhirnya sampo itu didapetin sama neneknya, dibawa pulang tuh, dapat, dia bahagia banget. Dipakai sedikit demi sedikit, sampo itu akhirnya habis. Neneknya udah meninggal bang, kata dia, nenek sudah meninggal gitu. Saya boleh memohon nggak satu hal aja gitu, saya pengen cium aromanya gitu. Ya permohonannya dengan aroma doang, sampai memohon gitu. Karena ketika dia ngecium aroma, mungkin dia berpikir akan merasakan kehadiran neneknya kembali di dekat dia gitu. Aroma. Oh, aroma ini tajam. Ya semungkin kayak halnya kayak kakak-kakak juga mungkin ngalamin ketika berpapasan di jalan dengan orang lain, tiba-tiba kecium aroma. Aroma siapa ya? Pernah nggak kayak gitu? Itu dejavu di situ. Aduh iya ya, aroma siapa? Maaf, mungkin mantan ya, ini mungkin maaf. Siapa gitu yang mungkin berkesan. Itulah hebatnya aroma gitu. Itu kakak yang tadi yang saya bilang. Nah sama juga kayak kakak yang Sampo Dimension juga yang saya bilang tadi kayak gitu. Nah yang Sampo Dimension ini ya kakaknya lebih kurang 40 tahun ya, pernah mampir ke sini juga, tapi dia langsung berkunjung ke galeri. Dia tuh ngambil Sampo Dimension di sini, dibuka tutupnya lalu cium aromanya. Akhirnya si kakaknya menangis terisak-isak sampai terseduh-seduh. Saya nggak awalnya sih kaget, tapi akhir-akhir ini udah banyak yang nangis sih keluar dari ruang ini. Tapi karena yang satu ini pertama kali saya ngeliat reaksi orang ketika masuk ke ruangan ini dan keluar dari ruangan ini gitu. Dia cium aromanya, ya nangis terseduh-seduh lah, sampai dia nggak mikirin situasi sama sekali. Setelah semuanya reda, saya coba tanya ke kakaknya pelan, maaf kak, kenapa nangis gitu? Ya jadi waktu saya umur kelas SD bang, kelas 3 kalau nggak salah, tapi ibu udah meninggal ya bang. Jadi ketika saya cium aroma sampo, seakan-akan saya ngerasain kehadiran ibu di belakang saya sambil ngelus kepala saya dengan lembut. Dibisikin, gimana nak? Sampo aromanya enak gitu. Wah, luar biasa. Hanya dengan aroma. Ya, akhirnya saya bilang kalau kangen ibu, kakak boleh deh bawa samponya meskipun saya nggak punya 2 bulan lagi kan. Ya udah bawa pulang kak. Kalau satu waktu kangen ibu bisa dicium aromanya, mungkin bisa merasakan kehangatan orang tua lagi, entah itu di kamar atau satu waktu biar nggak jauh-jauh lah ke sini gitu. Dia bilang gini, nggak usah bang, karena kalau saya bawa pulang saya nggak punya alasan lagi buat mampir ke galeri ini maksudnya. Kalau saya kangen ibu, saya bakal pulang lagi ke kapsul waktu. Itu dia bilang, keren, asli. Kita baru berbicara tentang aroma, ya belum lagi karena setiap benda ini punya historinya masing-masing di setiap toko yang berbeda gitu. Ya seperti ternyata dia tuh hidup gitu, nggak mati seperti yang kita lihat, karena hidupnya dia itu dari historinya dan sejarahnya gitu. Karena setiap barang itu berarti berharga bagi setiap orang yang ya entah mereka punya kenangannya kayak bedak kadal, dia cium aromanya, ibu suka ngasih ini dulu waktu kecil kata dia. Ini isinya semua utuh, masih ada. Ini bukan hanya packaging dong. Ya bagi saya sih kehangatan ya, maksud itu masih berkumpul dengan keluarga kecil dengan utuh gitu. Lalu ketika saat ini ya keadaan itu udah nggak lagi sama gitu, dan hanya produk-produk ini yang bisa mengingatkan kita kembali ke masa-masa itu, baik itu dengan aroma ataupun bentuk dari packagingnya gitu. Ya kedekatan benda-benda ini nggak jauh berbeda dengan kedekatan kita dengan di rumah keluarga rumah, entah itu waktu kecil kita lagi ya kehidupan biasa-biasa aja, tapi hanya dengan dapat yang sederhana yang kita punya kayak itu bedak atau apa, itu kan menjadi sangat berarti. Kita ya mengingatkan kembali ke momen yang pernah ada di zaman dulu gitu. Lewat benda-benda ini ya, karena saya lebih ke packaging ya maksudnya itu. Ya ini mungkin, ini kelihatannya ruangnya sekecil gini doang ya, tapi packagingnya ribuan, banyak, belum lagi yang snack. Dan banyak ribuan lagi yang belum saya temukan. Karena produk-produk di sini tuh ada yang brand, maksud itu homemade, produk lokal kayak minyak kemiri, dan itu nggak terdata di iklan-iklan jadul, kan itu cuma perusahaan besar ya kita. Maka lebih banyak di sini tuh banyak yang produk lokal seperti kayak nih, kayak tanco, minyak rambut zaman dulu ya, sering dipakai kakek-kakek kita zaman dulu, kayak sendal lili. Dan orang-orang hanya mengira sendal lili ini hanya orang tua, tapi anak-anak pun ada dulu yang pakai ini sendal lili. Ini adalah produk lokal UMKM dan itu keren gitu, dan bahannya juga nggak kalah bagus dari ya boleh kita adu lah gitu. One day insya Allah ya, saya pernah berpikir untuk buka galeri tapi bukan coffee shop, pengen buka kayak galeri itu kayak panggung, dan pengen kayak benar-benar pure kembali ke masa lalu dengan ya lampu strongkeng lah atau petromak.
Lalu pengunjungnya bisa menikmati makan gorengan dan juga ngopi-ngopi. Ya, harga-harga kampung dan masyarakat lah. Sekalian, saya pengen pajang produk ini. Orang kesini, ke galeri ini bukan untuk ngopi, tapi untuk bernostalgia sambil ngopi. Kalau coffee shop pada umumnya, orang lebih mengutamakan rasa kopi, bukan nostalgianya. Itu yang saya maksud. Saya pengennya kayak gitu, sederhana doang sih impian saya dulu, agar orang-orang masyarakat yang banyak yang nge-DM juga pengen mampir. Karena ini masih rumah ya. Jadi, mungkin orang berpikir, bukan galeri, jadi ada yang canggung. Saya selalu bilang, saya selalu fast respon ketika orang yang lagi nge-DM. Boleh mampir nggak? Dengan senang hati. Dengan siapapun selalu saya balas. Kecuali saya hello ya. Masuk kalau dia langsung poin, Kak, lokasi di mana, pengen main, silahkan mampir. Masuknya bayar nggak? Nggak, saya cuma taruh kotak tips saja. Terserah kalian mau bantu buat kebersihan di sini atau gimana. Kalau pengen mampir doang, nggak apa-apa. Dengan senang hati, gitu. Saya galeri ini selalu terbuka 1 kali 24 jam bagi siapapun yang ingin bernostalgia. Karena saya merasakan, ya, jangan ke orang lain. Saya sendiri bisa merasakan kepekaan dengan masa lalu. Saya nggak pengen cuma saya doang ngerasain hal yang itu. Saya pengen yang lain juga ngerasain hal yang sama. Karena itu buat ngejangkaunya sulit. Untuk ngedapatin dekat dengan masa lalu aja nggak bisa. Ya salah satunya ini sebagai perantaranya gitu. Untuk mengingat gitu. Oh ya, jadi saya mau ngasih tahu bagi teman-teman yang di luar sana, kakak-kakak atau siapapun itu, buat adik-adik juga. Kalau kalian punya salah satu hobi yang membuat kalian tuh menggebu-gebu dengan hobi itu, ya, saya hanya menyarankan, ini pengalaman pribadi saya yang pernah menampar saya dalam hidup ya. Biasanya kan orang kalau buat hobi, uang nggak ada bandrolnya itu satu ya. Ada yang hobi burung, rela barter dengan mobil, burungnya mati nggak bisa dijual, mobil masih bisa dijual gitu. Sama halnya dengan hobi yang lain, mungkin ada kategori hobi yang harganya sangat mahal kayak diecast lah atau apalah hobi yang apalah saya nggak tahu. Tapi yang pentingkan dulu yang lebih penting, misalkan kebutuhan di rumah aja dulu gitu, ketimbang yang hobi-hobi yang nggak penting gitu. Karena saya waktu itu saya punya anak, saya telat dapat anak sih, hampir 2 tahun. Karena saya perempuan satu-satunya, istri saya perempuan. Jadi itu adalah anak pertama saya. Saya dulu sempat nggak punya uang sama sekali, ya lebih kurang 1 atau 2 bulan lah gitu, nganggur ya maksudnya. Saya waktu itu dapat uang pertama 50.000, ada salah seorang pengunjung datang ke sini belanja ke saya juga, beli properti, saya jual tuh. Uang 50.000-nya itu, dan bodohnya saya itu beli hunting ke toko lain. Masih itu beli produk jadul, dan lebih lucunya lagi saya beli personal care, masih itu buat baby, buat ini produk-produk kebutuhan bayi kayak sabun, minyak telon dan lain-lain. Tapi istri saya nggak tahu nih kalau pengunjungnya datang ke galeri saya. Masih itu saya diam-diam gitu. Akhirnya saya setelah beli produk itu, saya sampai ke galeri lagi, saya bersihin. Istri saya nyamperin, wah, dapat banyak dari mana, saya beli gitu. Padahal saya nggak punya uang. Astagfirullah, keceplosan. Akhirnya dengan bijak istri bilang gini, ya udah, nanti setelah kerjanya beres cuci tangan langsung pulang masuk ke kamar gitu. Ya udah. Nah setelah sampai di kamar, sampai istri bilang gini, itu tadi beli. Iya, kan kamu tahu kita nggak punya uang. Iya tahu, saya udah terjebak di sini. Tapi dia ngomong air matanya tetap netes. Boleh nggak yang minyak telon yang kamu beli tadi buat si Arga, kata dia. Anak kita ada 3 hari nggak pakai minyak telon sama sabun, kata dia. Atau boleh nggak pakai sabun yang tadi? Saya bilang dalam hati, sakit banget. Aduh ya Allah, itu kan sabun nggak bisa dipakai. Masih supaya kenapa sih uangnya saya beli ke situ? Kenapa nggak? Kamu tahu nggak, kita buah hati ini kita udah mendambakannya cukup lama. Tapi kok kamu sampai nggak mikir situasi yang kayak gini tuh buat anakmu sendiri? Lihat anak kamu yang lagi tidur, emang kamu nggak kasihan? Kamu beli kayak gini buat kamu pajang, nggak bisa dipakai. Akhirnya saya nggak kuat juga. Di situ saya udah mulai sedih juga. Saya mampir lagi ke galeri. Saya ambrukin semuanya dengan tangan lagi semuanya. Sampai sumpah serapah saya buang di sini. Kenapa saya begini dengan hobi gitu? Dan saya nggak pengen teman-teman ngalamin hal yang sama kayak gini. Ini pengalaman saya ya, maksud itu pribadi gitu. Kalau buat hobi, rezeki nggak akan pergi gitu. Buat kita bakalan buat kita kok gitu. Nggak perlu dikejar juga. Akhirnya setelah saya buat bertahan, maksud itu saya pengen beli itu banget nih. Uangnya tapi nggak lagi kepepet, maksud itu lagi nggak butuh yang lebih penting gitu. Nggak tahu ada netizen ngirim saya unboxing kayak paket-paket, entah itu warung orang tuanya tutup lah. Akhirnya saya dapat banyak ke trigger tuh yang lain. Ngirim saya paket banyak banget. Saya jadi ngambil hikmahnya, oh ternyata ini ketika saya ikhlas untuk sabar untuk ini, Allah beri yang lebih baik gitu. Nggak, saya nggak perlu beli, netizen banyak yang ngirimin juga. Saya belajar dari situ, iya. Penting hobi, jangan ego aja, jangan egois. Pentingkan dulu yang lebih penting gitu, yang di rumah. Ya pesan saya sih itu ya tentang hobi, barang-barang kayak gini ya. Saya nggak tahu setiap hobi itu pasti nggak butuh biaya yang nggak dikit, pasti banyak gitu. Kategori barang juga kan ada yang mahal gitu. Yang rare item yang langka juga ada gitu, yang bikin budgetnya jadi mahal gitu. Karena produk, ya kakak tahu sendiri, produknya udah discontinue ya, udah nggak produksi lagi.
Karena bagi saya ini adalah riset atau maksudnya referensi dari sejarah iklan cetak yang tadi. Ya mungkin saya bisa ngejual dengan orang, tapi saya nggak punya barangnya lagi. Uangnya udah habis gitu aja. Ya saya nggak punya lagi dong. Justru yang ada saya malah lebih melengkapi lagi seri-seri yang nggak saya punya. Gitu. Nggak dijual. Karena benda ini nggak bisa dinilai dengan uang. Yang lebih mahal adalah kenangannya, sejarah gitu. Yang tidak bisa kita beli. Karena aroma ini tuh ngeri. Maksud itu tajamnya lebih ke situ, bisa mengingat kembali masa lalu dengan detail gitu, dengan aroma doang gitu. Apalagi dengan bentuk packagingnya. Ya bayangin aja udah berpuluh-puluh tahun barang yang kayak snack favorit yang kita suka akhirnya lupa, tahu-tahu datang lagi. Iya Allah ya Tuhan, iya itu yang pernah kayak gitu maksud saya. Jadi itulah berkesan gitu sebuah produk gitu. Iya alhamdulillah mungkin berkat support dan partisipasi teman-teman selama ini yang support Kapsul Waktu dengan konten-kontennya ya, karena teman-teman sih bukanlah apa-apa hingga saat ini. Saya kemarin habis bikin syuting film layar lebar di Jakarta, judulnya Sumur Jiwo 1977. Bakal tayang di bioskop mungkin Januari. Awalnya harusnya sih dalam bulan dekat ini, mungkin karena lagi nunggu momen, tapi akhirnya diundur ke tahun depan. Mainnya sama Egy Fedli yang brewok, sama Yayang Senur, Hanung Bramantio, Opi Kumis, Godfred, ya pemain senior semua lah. Alhamdulillah saya juga nggak nyangka ya bisa dikasih kesempatan untuk berkecimpung di kancah film bioskop. Alhamdulillah filmnya udah kelar, tinggal nunggu tayang. Ya saya harap teman-teman juga jangan lupa nonton, apalagi yang suka genre horor nih tapi berbalut dengan vintage atau nuansa masa lalu, itu keren banget. Kalau jangan sampailah kalian ngelewatin yang seperti ini karena itu unik gitu. Dia kan judulnya Sumur Jiwo 1977. Berarti di kehidupan tahun 70-an. Wow, dengan entah itu lingkungannya, suasananya gitu. Peran saya sih di sini sebagai centeng sih di sini. Antagonis saya di sini justru sangat berbeda. Padahal saya kan di konten keseharian saya kan terlalu protagonis ya, apa ya? Iya. Kenapa sih yang terpilih untuk bermain film di layar lebar gitu? Kenapa nggak orang-orang yang udah ikut casting film atau kayak artis yang lainnya gitu? Oh enggak. Zaman dulu, jadi dia tuh jawab salah satu pemain senior gitu kan, artis kan. Dulu kita butuh casting film kita agar ngelihat karakter orang itu yang benar-benar tepat di film kita karakternya gitu. Zaman dulu kan ada casting, kalau sekarang kan nggak perlu, media udah berseliweran. Setiap konten-konten yang kamu perankan itu adalah portofolio bagi kita. Secara langsung kita ngeliatin peran kamu, nah ternyata kamu cocok di situ. Siapa sangka. Makanya saya mau sarankan buat teman-teman yang adik-adik, juga teman-teman, jangan pernah berputus asa bagi kalian yang punya branding tersendiri, maksudnya ya. Ciri khas kalian, tetap pertahankan branding itu, jangan sampai tergiur misalkan itu lebih asik. Misalkan kayak konten yang itu, kesono aja lebih kekinian, jangan. Tetap fokus ke branding, karena kita nggak tahu bahwa kedepannya atau ya hari-hari ke depan penuh misteri ya. Kita nggak pernah sadar nih, saya justru ketika saya bikin konten setiap hari seperti ini, siapa sangka ternyata di belakang saya ada artis-artis besar yang lirik saya buat jadi peran itu. Tapi karena orang berpikir mungkin karena dia nggak punya karakter sendiri, akhirnya jadi bosan konten. Dan dia menghilangkan kesempatan itu karena nggak sabar kali ya. Karena saya selalu sabar dengan branding saya sendiri. Meskipun ya berbeda konsep, tahu sendiri vintage ya. Saya rasa di tahun ini bawa gen-gen zaman ini tuh, ini apa sih udah nggak musim atau udah nggak zamannya. Siapa sangka. Ternyata malah lebih naik lagi vintage buat saat ini. Dan saya terpakai untuk itu. Nggak nyangka juga. Tetap fokus ke branding kita pokoknya. Tetap percaya Tuhan, percaya dengan diri kita sendiri. Gitu. Dengan diri sendiri, dengan karakter yang kita punya. Karena setiap kita tuh unik. Sayang banget keunikan kita nggak orang lain tahu gitu. Tetap berkarya. Ya, semoga bisa menyajikan dan bisa menyuguhkan karya-karya yang masa lalu lebih baik lagi, yang mungkin masih lupa peringatan teman-teman di luar sana. Ya, saya coba mengingat-ingat kembali ya, gitu. Ya, semoga ini akan tetap dievaluasi untuk kedepannya lebih bagus lagi untuk ininya, konten-kontennya. Gitu. Atau kita mungkin cari biar tema-tema yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Yang saya incar sampai sekarang belum ketemu. Ada apa itu? Yang diincar sampai sekarang, tapi ini produk jadul ya. Iya. Satu, bukan cuma satu, tapi banyak. Yang pengen banget. Pengen banget. Citra yang kaca. Botol Citra tahun 80-an. Citra yang kayak gini, tapi yang bentuknya yang kaca. Jadi belum tahu kalau Citra yang body dulu ada yang bentuknya botol kaca. Saya paling suka yang itu bentuknya. Karena kalau saya punya itu saya terlihat keren gitu. Karena gimana ya, banyak orang yang pengen, karena yang membuat saya tertarik dengan benda itu adalah permintaannya banyak, pengennya ngelihat produk yang itu. Dan sampai sekarang, itemnya langka banget. Dan saya punya banyak iklan cetaknya, referensinya, cuman sayangnya saya nggak punya produknya itu. Yang bikin saya gregetan sampai sekarang itu. Sebenarnya low budget sih kalau buat semua produk, tapi yang bikin kita pusing adalah huntingnya.
Nyari produk yang bikin kita pusing. Seperti saya bilang ke kakak, oh tapi kakak bertanya produk yang termahal ya? Karena saya mungkin lebih suka ke hunting kali ya. Kayak hunting, jadi saya dapetin kursinya zaman dulu aja gitu. Tapi kayaknya saya rasa ada kayaknya. Ada. Dan itu obat-obatan zaman Belanda kayaknya. Tapi masih ada isinya. Harga waktu itu saya beli hampir ratusan ribu lah, cuma lupa. Taruhnya di bagian obat-obatan kayaknya. Ratusan ribu di tahun itu? Di tahun ini. Oh, di tahun ini. Iya, karena rare item. Karena kan langka produknya, itemnya. Paling jauh hunting, ini masih di Sumbar aja ya, kalau hunting ya. Oh, masih di Sumbar. Kalau huntingnya masih di Sumbar dan di Pasaman Rimbo Panti. Ke pelosok Rimbo Panti, kampung paling dalam situ. Dan beberapa ada pesan di luar kota seperti Semarang, Jogja sana. Karena saya memesan ke beberapa teman kolektor yang mungkin ada di sana. Kalau ketemu produk jadul boleh pisan buat sana, nanti saya beli gitu. Ada beberapa di luar daerah, di luar hunting maksudnya. Saya juga beli. Barang-barangnya buat melengkapi referensi. Karena keterbatasan di daerah kita nggak semuanya ada dong produknya. Sementara kita butuh melengkapi referensinya. Mau nggak mau kita harus cari informasi ke luar kota, daerah. Untuk melengkapi lebih banyak gitu. Jadi saya suka ini juga biasa di story, bisa umumin kalau bagi orang-orang kan minat membaca sekarang udah kurang ya. Kalau pengen baca buku boleh ambil ke sini, pinjam bawa pulang. Udah baca ntar lagi sini nggak apa-apa gitu. Kayak ini dulu taman bacaan dulu aja. Boleh sewa bawa pulang. Itu banyak di belakang buku-buku. Tapi ya karena gadget sih ya. Mungkin ya gitu. Minat membaca jadi benar turun banget. Iya, banget. Sebenarnya membangun minat baca itu malah melatih kita berbicara juga kan. Iya, karena lebih banyak baca, lebih gampang kita memvisualisasikan apa yang harus kita bicarakan gitu dengan orang-orang, jadi pede. Gitu loh enaknya membaca. Jadi teratur, bertambah, biar lebih rapi, ya lebih santun mengucapkannya juga. Kalau kapan-kapan sih ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini nih, next kalau ada yang hobi baca di sini mampir aja ke sini. Bang boleh pinjam buku, bawa, silakan bawa. Kelar, balik lagi sini, mau yang lain silakan. Banyak di situ. Karena sayang kalau nggak kebaca. Ke orang lain juga saya bilang gitu, kalau barang-barangnya kamu jangan pernah bakar ataupun buang barang. Tapi kalau nggak bisa ngerawat, taruh aja di galeri, habis waktu. Saya bilang gitu. Bagi yang netizen lah, ataupun siapa gitu. Ada yang bersukarela itu banyak banget. Ternyata masyarakat Indonesia itu solidaritasnya tinggi. Saya ada yang ngirim salah satu paket dari Jakarta, dan itu entah itu perintilan kantornya di tahun berapa gitu. Akhirnya saya unboxing di IG tuh. Halo, selamat datang ke Suatu Nusantara. Saya datang paket di salah seorang kakak yang berasal dari Jakarta. Terima kasih, sekarang kan saya unboxing. Dan tahu-tahu di satu video itu banyak yang DM. Entah itu warung orang tuanya tutup lah, entah barang terbengkalai di rumah nggak kepake lah. Dia donasi dengan cuma-cuma. Dan dari mereka juga saya dapat item-item langka yang belum saya punya gitu. Iya. Karena saya bilang gini, kalau kalian masih mampu buat ngerawat barangnya, aduh saya senang banget gitu, bisa ngejaga entah itu barang peninggalan dari orang tua, entah dulu belinya dulu mahal, susah payah gitu. Nah gitu. Nah sekarang kalau kalian nggak bisa ngejaga, jangan diloakin atau dibuang. Mending buang aja ke kapsul waktu, kita bisa bernostalgia bersama di sini. Karena referensi itu penting. Jadi ini udah saya akan menunjukin produk-produk yang paling unik yang ada di sini. Nah dan di sini adalah, ini 1-2 pack ya. Ini adalah sabun saku. Packagingnya unik zaman dulu. Desainnya totalitas gitu. Nah ini sabun saku. Ini. Nah, sabun saku ini diproduksi pada tahun 1986. Dan uniknya sabun saku ini tuh kan bisa dikantongin ya. Kalau zaman pandemi ini pasti cocok banget nih. Tapi sayangnya nggak ada zaman pandemi sabun saku. Padahal ini udah lama banget loh. Udah canggih zaman dulu loh. Jadi kalau ngambilnya kayak gini, cuma ambil, ini kan isinya 15 lembar. 15 lembar ya. Ambil satu kertas ini aja, nih busanya banyak banget nih. Banyak nih busa ini. Melimpah busanya. Saya pernah saya review kalau nggak salah. Tinggal kantongin doang. Biasa orang kan kalau ke wastafel zaman pandemi kan harus nyari handshop. Kita nggak perlu, cuma ngeluarin kertas sabun saku aja, 1 lembar. 1. Dan kedua adalah powder paper. Pernah dengar? Powder paper adalah kertas bedak. Ini isinya 100, ini tahun 80-an juga. Ini isinya 100 lembar nih. Ini bau aromanya kayak bedak Viva Karungan. Ini, harumnya masih sama. Bedak Viva Karungan tahu? Jadi kalau lagi diangkut, kakaknya lagi keringetan atau lagi kayak gimana, ini cuma tarik 1 lembar doang, olesin ke wajah kayak gini langsung bersih. Udah simpan aja. 100 lembar segini loh. Dan nggak perlu lagi capek-capek harus buka kayak make up lainnya bla bla bla. Ini cuma tarik 1 kertas doang, plak, selesai. Udah. Jadi. Nah, berikutnya lagi di sini. Ini ada bedak beras atau kayak apa ya? Ini bedak beras tahun 1941, masih ada tahunnya di situ. Ini zaman kita belum merdeka, berarti ini zaman nenek-nenek waktu masih kecil. Nah, bedak berasnya masih awet sampai sekarang. Negara belum merdeka, tapi barangnya masih ada dan itu unik, kok bisa?
Gimana cara perawatannya? Nah, ini bedak Pons tahun 1930. Kita harus meneliti kan. Ketika ini kayak gini, saya punya sampel barang hari ini kedatangan 10 sampel. Saya harus cari sumbernya dari mana, tahunnya, produknya siapa. Saya harus teliti itu, tahun pembuatannya kapan gitu. Jadi orang bertanya pun kita udah ngasih info yang valid, jadi nggak cuma nerka-nerka gitu. Jadi majalah tahun lama itu dapatnya dari mana, Pak? Santing dari loak-loakan dulu. Oh, iya. Iya, Bukan buku tuh ya? bukan. Terus loakan Iya, buku. tahu. Iya, tempat rongsokan. Oh iya. Iya, saya beli nggak malu saya nggak. Saya pergi hunting dari loak ke loakan ngumpulin buku-buku sampai nggak berasa ketumpuk 3 ton buku atau 2 ton buku. 3 ton buku sih tadi ya, separuhnya udah habis kerayap. Kan nggak terawat. Nah dari situ tuh hunting loak-loak akhirnya sampai berkembang kayak gini. Hanya dari 1 buku doang. Gitulah. Tapi saya memang 1 doang sih yang saya sadari sampai sekarang. Rajin doang, itu aja sih sebetulnya. Konsisten. Iya, kata rajin yang lain adalah konsisten. Proses gitu. Ya memang nggak kelihatan proses, cuma grafiknya pelan-pelan kita nggak tahu. Ya tahu banyak aja. Saya juga kadang mikir nih, masuk ke galeri ini buka nih, jangankan orang lain yang bingung, saya kadang bingung sendiri kayak gini. Kok bisa ya kekumpul segini banyak ya gitu. Kadang aja juga ketawa sendiri, mikir juga sendiri gitu. Kok bisa gitu. Padahal kan totalnya dari kapan tahu, apalagi itu kayak sampo serbuk tahun 70-an. Itu dari serbuk loh samponya. Kayak Rinso. Itu sampo serbuk itu. Itu yang pakai itu adalah ibu. Coba tanya ke orang tua kalau pulang, Bu, dulu pernah tahu sampo serbuk nggak gitu. Dan itu kayak deterjen. Kayaknya berasa aneh ya, kayak kita tuh lagi ngasih deterjen kepala gimana sih? Ya, orang dulu mungkin udah biasa aja. Itu di belakang itu coba lihat samponya, unik. High top tahun 70, lihat tuh. Ambil itu 1 Kak, tuh high top itu. Ambil 1. Nih, tuh di belakang pintu. Yang digantung. Coba ambil 1. Zaman dulu belum ada saset-sasetan. Di packaging pakai botol kayak gini nih. Jadi kalau sekarang kan sama kayak sasetan nih. Sasetan sekali buang, sekali pakai buang. Ini pakai botol. Nggak rugi loh konsumen zaman dulu, produsennya. Pakai botol loh, bukan pakai sasetan zaman dulu. Bagusan ya? Wah, lebih bayangin coba. Gimana pendapat kalian dengan packaging zaman sekarang? Ini tahun 70 loh. Pakai botol loh, nggak pakai saset, nggak pakai plastik loh. Ya mungkin dengan pembuatan bahan mungkin bakal rugi atau gimana ya. Ya gitulah zaman dulu. Pakai botol, habis pakai langsung buang gitu. Lucunya gini, saya punya pasta sikat gigi namanya Raden. Sikat gigi itu pasta gigi. Sikat gigi sebanyak di peti itu tuh lengkap semuanya. Jadi salah satu brand itu dari nggak tahu ya, dari brand si A lah gitu, terkenal juga brandnya. Dia ngeliatin di reels saya kan saya kadang suka nge-review produk jadul. Itu Radennya boleh saya beli nggak, kata dia. Itu adalah produk pertama di perusahaan ini, kata dia. Dia aja nggak punya, saya ada. Wah, ini bisa nih. Itu dia, kamu jadi intinya gimana, Bu, mau beli? Iya, mau beli, saya butuh buat referensi, buat saya buat museum tempat galeri saya, kata dia. Ya kasih aja puluhan juta. Kalau dia nggak mau ya udah, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Dia sesep. Ya karena lebih sakit itu ketika dia nggak dapat produknya, ya dibeli sama dia. Oh iya. Iyalah. Karena itu arsip itu penting. Karena itu adalah Perusahaan udah ada ya? Iya. Perusahaan pun ada ke sini bertanya. Serius, saya juga kaget, bahkan saya ketawa. Kok bisa-bisanya dia nggak nyimpan arsipnya gitu. Dari harusnya setiap packaging yang dia bikin tuh harusnya kayak ini nih, kayak perusahaan rokok apa gitu, Bentul dulu ada. Lihat tuh di museumnya ada semua rokok pertama sampai akhir, dan dia bisa lihat perkembangan zamannya di tahun ke tahun. Gitu. Ada ternyata, saya juga nggak habis pikir. Tapi kalau kita mikir namanya pabrik ya, kalau dia mikir nyetak-nyetak kayak gitu, pasti sisa-sisa gudang pasti banyak dong. Ternyata enggak, ya mungkin mereka pembersihan juga buat apa sampah-sampah di situ. Ini yang paling enak tuh dulu Purol. Ini yang paling enak nih. Coba ini tahun 77 nih. Ada iklan cetak di situ. Coba cuma romanya. Tapi ini masih segel nih, cuma diginin aja jarinya di situ. Tuh. Itu sama kayak Rosin, bedak gatal juga. Itu yang paling laku zaman dulu. Cuma sekarang udah discontinue, nggak produksi lagi. Itu ada juga episode saset yang harga Rp150 dulu. Sasetan loh. Ini episodenya nih. Udah tahu kan? Episode saset itu ada. Ini cocok banget buat kemana-mana, mau camping atau mau ke perjalanan. Sasetan Rp150 tuh harganya. Saset, episode saset loh. Itu bukan replika, itu memang asli. Boleh nanti kalau mau beres-beres boleh lihat pos-posnya di sini. Nggak apa-apa. Sasetan loh, baru tahu. Episode sasetan, baru tahu ya? Iya, yang kertas itu aja baru tahu. Oh gitu. Tahu kertas kunyit. Nah ini Dimension juga dulu, close up juga ada sasetan tuh. Oh. Close up sasetan ada dulu. Hadiah dari sampo Dimension. Nih ada yang bedak FIFA, tahu? Yang produk FIFA.
Inilah FIFA Astringen tahun 1960-an, ini masih menggunakan ejaan lama dia, belum disempurnakan. Masih pakai TJ kayak gitu. Udah lama loh dia, FIFA. Berarti zaman nenek-nenek kita masih gadis, fix. Iya. Pasti. Ya kan, lahir di tahun 50-40 ya pasti remajanya pakai yang itu. Dan saya juga ngumpulin unik amenity. Amenity tahu? Gua tahu. Souvenir amenity adalah souvenir hotel. Oh. Itu kayak gitu sampai saya bingkai kayak gitu. Karena barangnya nggak umum. Gitu. Saya bingkai kayak gitu. No? Kayak teh-teh hotel, kayak gitu-gitu. Itu souvenir hotel semua tuh. Itu amenity. Istilah dari souvenir hotel adalah amenity. Dan itu unik. Dan produk-produk kayak gitu nggak dijual umum di pasaran. Itu kayak gini lagi tuh. Di bawah kaki kakak. Aqua gelas saya punya ngumpulin sampai ratusan macam tuh. Dan pernah saya foto di Instagram yang nge-like sampai 18.000. Lucu ya? Aneh ya? Padahal yang nggak pernah terpikirkan sama sekali. Semua aqua gelas sampai belakang pojok sana ada ratusan, 100 macam. Dan itu bagi saya adalah produk-produk lokal yang unik gitu, yang nggak pernah apa sih orang ngumpulin gitu kan.